Salam Pramuka, bagaimana kabar kakak dan adik-adik? Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu bergembira. Pada kesempatan ini, aku, Pramuka Indonesia, akan menyampaikan materi tentang seragam pramuka penegak dan pandega. Video ini juga sebagai perbaikan untuk video tanda pengenal seragam pramuka penegak dan pandega yang dulu, karena ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Baik, segera kita mulai kakak dan adik-adik. Pertama, kita mulai dengan tanda umum. Yang termasuk tanda umum di seragam pramuka adalah tanda pelantikan. Ini untuk putra dan ini untuk putri. Dan penempatan di seragam pramuka adalah di tengah saku baju sebelah kiri untuk putra, dan untuk putri di ujung kerah baju sebelah kiri. Kemudian tanda wosem. Ini untuk putra dan ini untuk putri. Sedang untuk penempatan di seragam pramuka adalah di atas saku baju sebelah kanan untuk putra, dan untuk putri di ujung kerah baju sebelah kanan. Setangan leher dengan bentuk seperti ini dan dilipat sedemikian rupa, dan penempatan di seragam pramuka adalah dikalungkan di leher dengan kedua ujung menggantung di depan dada dan dipasang menggunakan ring setangan leher. Kemudian tanda topi. Ini untuk penegak putra dan ini untuk penegak putri. Lalu ini untuk pandega putra dan ini untuk pandega putri. Sedang untuk penempatan di seragam pramuka adalah di sebelah kiri depan baret untuk putra, dan untuk putri di sebelah depan topi boni. Kemudian papan nama atau tanda pengenal nama diri dengan bentuk seperti ini dan bertuliskan nama yang bersangkutan. Dan penempatan di seragam pramuka adalah di atas saku baju sebelah kanan, di bawah tanda wosem untuk putra, dan untuk putri menyesuaikan. Kita lanjutkan dengan tanda satuan. Yang termasuk dalam tanda satuan di seragam pramuka adalah pita wilayah atau pita lokasi dengan bentuk seperti ini, dan penempatan di seragam pramuka adalah di lengan kanan baju sebelah atas, kemudian pita nomor atau pita gudeg
dengan bentuk seperti ini. Nomor ganjil untuk putra dan nomor genap untuk putri. Dan penempatan di seragam pramuka adalah di lengan kanan baju di bawah pita wilayah, lencana wilayah, dengan bentuk seperti ini. Dan penempatan di seragam pramuka adalah di lengan kanan baju, lebih tepatnya di bawah pita nomor atau pita gudem. Tanda satuan terkecil. Satuan terkecil untuk penegak adalah sangga dengan tanda sangga seperti ini. Sedang tanda satuan terkecil untuk pandega adalah reka dengan tanda reka seperti ini. Untuk penempatan tanda satuan terkecil di seragam pramuka adalah di lengan kiri baju sebelah atas. Tanda ambalan dan tanda racana. Bentuk dan warna sesuai ketentuan ambalan dan racana masing-masing. Untuk penempatan, baik putra maupun putri dipasang di lengan baju sebelah kiri, tepat di bawah tanda sangga untuk penegak dan tanda reka untuk pandega. Tanda krida. Untuk pengetahuan dan peminatan, pramuka penegak dan pandega diperbolehkan bergabung di satuan karya atau saka. Dan untuk penegak dengan catatan sudah dilantik menjadi penegak bantara. Sedangkan satuan terkecil di satuan karya adalah krida dengan bentuk seperti ini dan bergambar sesuai krida di masing-masing bidang saka. Dan pemasangan tanda krida di seragam pramuka adalah di lengan baju kiri di bawah tanda saka atau bed saka. Tanda saka atau bed saka. Bed saka adalah tanda pengenal untuk pramuka penegak dan pandega yang tergabung di satuan karya. Pemasangan bed saka adalah di lengan baju kiri sebelah atas. Dianjurkan untuk penegak dan pandega yang bergabung di satuan karya untuk memiliki minimal 2 baju seragam pramuka. Jadi, saat aktif di saka menggunakan baju seragam dengan tanda saka, sedang saat berada di gugus depan menggunakan baju seragam dengan tanda satuan ambalan atau racana masing-masing. Kemudian kita lanjutkan dengan tanda kecakapan. Yang termasuk dalam tanda kecakapan untuk pramuka penegak dan pandega adalah TKU atau tanda kecakapan umum. Setelah menyelesaikan SKU, pramuka penegak dan pramuka pandega berhak mendapatkan TKU sesuai tingkatannya. TKU untuk pramuka penegak ada 2 tingkatan, yaitu
TKU penegak bantara, dan TKU penegak laksana. Sedangkan untuk TKU Pandega hanya ada satu tingkatan saja, yaitu TKU Pandega. Untuk penempatan TKU penegak dan pandega di seragam pramuka adalah di atas pundak kiri dan kanan atau di lidah baju. Kemudian TKK atau tanda kecakapan khusus. Setelah dapat menyelesaikan syarat kecakapan khusus, penegak dan pandega berhak mendapatkan TKK. TKK dalam pramuka penegak dan pandega sama dengan bingkai warna kuning dan terdapat 3 tingkatan, yaitu purwa, madya, dan utama. Untuk penempatan di seragam pramuka ada 2 pilihan, yaitu di lengan baju sebelah kanan dengan mengelilingi bed keluarga dan membentuk huruf U, atau berjejer segaris di bawah bed keluarga atau lencana wilayah dengan jumlah maksimal 5 buah dan terbaru, dan selebihnya dipasang di tetampan. Tanda Pramuka Garuda atau TPG. Setelah menyelesaikan syarat Pramuka Garuda dan dinyatakan lulus seleksi di tingkat kuartir cabang, pramuka penegak dan pandega berhak menerima tanda Pramuka Garuda. Tanda Pramuka Garuda untuk penegak seperti ini, dengan warna dasar kuning, dan tanda Pramuka Garuda untuk pandega seperti ini dengan warna dasar coklat. Penempatan tanda Pramuka Garuda di seragam pramuka adalah pada saat upacara dipasang sebagai pita kalung. Sedang untuk tanda Pramuka Garuda harian dipasang di atas saku baju sebelah kiri, di atas tanda penghargaan lainnya untuk putra, dan untuk putri menyesuaikan. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan tanda jabatan. Yang termasuk dalam tanda jabatan untuk pramuka penegak dan pandega adalah tanda pradana, tanda pemimpin sangga, dan tanda wakil pemimpin sangga untuk pramuka penegak, dan untuk pramuka pandega adalah tanda pradana racana, tanda pemimpin reka, dan tanda wakil pemimpin reka. Kemudian tanda jabatan pengurus penegak dan pandega antara lain Dewan Ambalan untuk penegak dan Dewan Racana untuk pandega, serta Dewan Kerja mulai dari tingkat ranting, cabang, daerah, dan nasional. Untuk penempatan tanda jabatan di seragam pramuka adalah di tengah saku baju sebelah kanan
untuk putra, dan untuk putri menyesuaikan. Kita lanjutkan dengan tanda penghargaan. Yang termasuk dalam tanda penghargaan untuk pramuka penegak dan pandega adalah bintang tahunan. Penempatan untuk bintang tahunan di seragam pramuka adalah di dada sebelah kanan atau di atas tanda wusem untuk putra, dan untuk putri menyesuaikan. Kemudian tanda penghargaan kegiatan. Penempatan untuk Tiska dan Tigor adalah di dada sebelah kanan di atas tanda wusem untuk putra, dan untuk putri menyesuaikan. Jika yang bersangkutan memiliki bintang tahunan, Tiska dan Tigor dipasang di atas bintang tahunan. Kemudian lencana karya bakti dengan bentuk seperti ini. Ini untuk seragam upacara, dan ini untuk seragam pramuka harian. Dan penempatan lencana karya bakti di seragam pramuka adalah di atas saku baju sebelah kiri untuk putra, dan untuk putri menyesuaikan. Kemudian lencana wiratama dengan bentuk seperti ini. Ini untuk seragam upacara, dan ini untuk seragam pramuka harian. Dan penempatan di seragam pramuka adalah di atas saku baju sebelah kiri untuk putra, dan untuk putri menyesuaikan. Selanjutnya lencana teladan dengan bentuk seperti ini. Ini untuk seragam upacara, dan ini untuk seragam pramuka harian. Dan penempatan di seragam pramuka adalah di atas saku baju sebelah kiri untuk putra, dan untuk putri menyesuaikan. Nah, demikian tadi kakak dan adik-adik, macam-macam tanda pengenal di seragam pramuka, penegak, dan pandega. Semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Pramuka.